Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritman Amala, peserta PKDP tahun 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan belajar materi yang berkaitan dengan identitas nasional, ya. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu karena ada bangku kosong saya lihat. Berarti ada yang tidak hadir ini, ya kan? Sulistia, Asma, Ripaldi nggak hadir ya? Oh, berarti yang bangku kosong itu si Ripaldi ya? Ini di catatannya saya sudah 3 kali dia tidak hadir. Maka daripada itu tolong sampaikan ke Ripaldi minggu depan hadir ya. Jangan sampai lagi dia tidak hadir. Aduh, kasihan ini, nanti error ini, ya kan? Muhammad Krishna, Abdul Anas hadir. Oke. Saya pikir cukup sekian untuk absennya ya. Jadi hanya 1 orang saja yang tidak hadir hari ini ya. Oke, baik, next kita lanjut saja ke materi ya, terkait dengan identitas nasional. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke materi identitas nasional, saya mau tanya dulu materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat enggak materi minggu kemarin? Ya, materinya apa? Oke, good. Hak asasi manusia ya minggu kemarin. Ada yang masih ingat enggak apa itu hak asasi manusia? Apa? Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak asasi yang berat. Hak asasi manusia itu berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa. Oke, good. Berikan aplaus dulu. Ya, jadi itu hak asasi manusia itu materi yang minggu kemarin ya. Alhamdulillah kalian masih ingat. Itu artinya bahwa ingatan kalian masih kuat. Ya, masih muda ya. Oke. Di identitas nasional ini, di materi kali ini tujuannya kalian mampu untuk mengidentifikasi konsep identitas nasional. Ya, jadi pertemuan kali ini harapannya kalian itu mampu mengidentifikasi konsep identitas nasional. Apa saja pengertian identitas nasional, apa saja yang menjadi identitas nasional, apa saja yang menjadi fungsi identitas nasional, itu yang kemudian menjadi indikator keberhasilan kita pada hari ini. Ya. Oke, next kita apa ajan? Belum ya? Oh ya, saya kira ini kita ini kan ini kan lagian baru jam 2 ya. Nah, ini memang susahnya kalau mata kuliah PPKN. Jamnya itu jam-jam kritis ya, jam 2 siang. Nah, supaya kalian tidak ngantuk, karena saya yakin dan percaya ini jam-jam tidur sebenarnya kan ya. Oke, coba kita ice breaking dulu supaya kita bisa lebih semangat ya, fresh sedikit. Oke, coba semua berdiri dulu. Nah, saya bilang semangat pagi, maka kalian bilang pagi. Ya, dengan semangat juga, jangan kalian bilang pagi. Ya, itu berarti kan sama halnya tidak semangat pagi. Oke ya, semangat pagi. Oke, good. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, terima kasih. Oke, duduk kembali. Oke, baik. Jadi kita akan masuk di materi identitas nasional. Bicara identitas nasional, saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia tahu pastinya ya apa saja yang menjadi identitas nasional kita ya. Tapi meski demikian saya akan tampilkan ini PowerPoint-nya. Nah, ini ada pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional menurut Wibisono, dia mengatakan bahwa identitas nasional itu adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa, yang kemudian ciri khas ini yang menjadi pembeda satu bangsa dengan bangsa yang lain ya. Jadi itu. Jadi identitas nasional itu adalah
Ini manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam satu bangsa yang kemudian menjadi ciri khas, ya, yang kemudian itu menjadi pembeda satu bangsa dengan bangsa yang lain. Untuk lebih mudah memahami apa itu identitas nasional, ini saya buatkan bagan buat kalian supaya lebih mudah untuk memahami, ya. Jadi identitas nasional, identitas terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas kalau dalam bahasa Gorontalo adalah identity, ya. Inggris. Betul nggak itu? Bahasa Gorontalo apa bahasa Inggris itu? Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Ya, jadi bahasa Inggrisnya identitas itu adalah identity. Sementara nasional dalam bahasa Gorontalo, mohon maaf lagi, Gorontalo. Bahasa Inggrisnya adalah nation, ya, atau nasional. Identitas atau identity yang memiliki arti sifat khas atau jati diri, ya. Sementara nasional atau nation itu adalah bangsa, ya. Sehingga kalau kita bisa mengambil kesimpulan, identitas nasional itu adalah sifat khas atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa. Begitu juga kalau saya analogikan ke manusia, ke kita, saya contohkan ya kalian ya. Coba satu perempuan bisa ada yang mewakili? Coba kau berdiri dulu. Ya, kau kemudian sama laki-laki satu. Yang mana mau yang jadi contohnya? Kau saja ya. Oke, di situ saja. Nah, kau di sini. Nah, ini identitas sebagai pembeda satu dengan yang lainnya. Setiap ini perempuan, ini laki-laki, punya identitas yang berbeda. Ya. Coba kita identifikasi satu persatu. Kalau ini dari jenis kelamin perempuan, ini laki-laki. Ini dari segi face cantik, ya. Kalau ini ganteng. Kalau dari segi warna kulit, ini apa? Karamel, sawo matang. Ya, kalau ini sawo apa? Sawo pakat, ya. Intermezzo saja itu ya. Ya. Jadi ini punya identitas yang berbeda. Nah, makanya dikatakan bahwa identitas itu adalah pembeda satu dengan yang lain. Ketika dibawa ke suatu negara atau bangsa, maka identitas itu adalah pembeda satu bangsa dengan bangsa lain. Oke? Ya, itu sebagai analogi, sebagai contoh. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, jadi itu ya, bahwa identitas nasional itu adalah sifat khas atau jati diri yang melekat pada satu bangsa. Diingat betul ini, ya. Identitas nasional adalah suatu sifat khas atau ciri khas yang melekat pada satu bangsa. Nah, kemudian selain identitas nasional, ada faktor-faktor yang mendukung kemudian lahirlah identitas nasional. Ini. Jadi ada dua faktor pendukung identitas nasional itu lahir. Yang pertama adalah faktor objektif. Yang kedua adalah faktor subjektif. Nah, di faktor objektif itu ada 3 yang terdiri dari geografis, ekologis, dan demografis. Sementara di subjektif itu terdiri atas 4. Yang pertama, historis. Kedua, ketiga, politik. Keempat, Budaya. ya. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian mendukung kemudian lahirlah identitas nasional. Ya, jadi identitas nasional itu tidak hanya sekedar disulap simsalabim abrakadabra kemudian jadi, tidak. Tapi itu ada proses panjang. Ada faktor-faktor yang mendukung sehingga lahirlah identitas nasional. Dan inilah faktor-faktornya. Oke ya, silahkan diingat ini. Ya. Kemudian ada 3 bidang identitas nasional. Ini perlu juga kalian hafal. Karena biasanya ini materi ini keluar di ujian tes di saat kalian mau masuk kerja di mana gitu. Biasanya di wawasan kebangsaan materi ini keluar. Ya. Jadi ada 3 bidang identitas nasional. Yang pertama adalah identitas fundamental, kedua identitas instrumental, dan yang ketiga adalah identitas alamiah. Nah, yang menjadi identitas fundamental adalah Pancasila. Karena memang Pancasila ini merupakan sebagai filsafat bangsanya kita, kemudian sebagai hukum dasar, sebagai pandangan hidup, dan sebagai etika politik dan paradigma pembangunan Indonesia.
Jadi semua itu terfokus pada Pancasila. Begitu juga yang kedua tentang identitas instrumental. Apa saja? Yakni Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai konstitusi negara. Jadi konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Garuda Pancasila sebagai lambang negara, merah putih sebagai bendera kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya. Dan yang ketiga adalah identitas alamiah. Nah, identitas alamiah ini berarti dia ada dengan secara alami. Apa saja? Yakni ini. Kepulauan, kita negara kepulauan, suku, agama dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini ada sifat khas yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Ini. Kita bisa lihat ya, misalkan dihafal ini, dan saya yakin dan percaya pastilah kalian tahu. Bahasa negara kita apa? Indonesia. Oke. Filsafat negara kita? Pancasila. Lagu kebangsaan? Indonesia Raya. Saya mau tanya yang kuning ini. Semboyan negara? Baik. Jadi semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Berbeda-beda tapi kita satu. Baik sukunya banyak, agamanya banyak, budayanya banyak, bahasa kedaerahannya juga banyak, tapi kita satu Indonesia. Maka daripada itu saya mau perlihatkan pada kalian terkait dengan video yang berkaitan atau punya hubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi ini adalah lagu kebinekaan. Jadi saya minta kita nyanyikan secara bersama-sama. Ayo silakan berdiri ya, sambil nyanyi lagi. Tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan, sederhanakan urusan amal. Islam cinta perdamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketegangan, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara dan lestarikan kita bahagia, Pancasila berkati bangsa. Oke ya, jadi itu adalah lagu yang berkaitan dengan keragaman ya, karena kita ini kan beda, banyak agama, suku, bangsa dan sebagainya ya. Kemudian berkaitan dengan itu juga, coba silakan duduk dulu kalau gitu. Wah, sampai lupa ini kalian disuruh duduk. Oke, kalian juga bisa mengakses jurnal. Itu ada tulisan saya, artikelnya saya yang berkaitan dengan keberagaman. Ya, yakni jurnal yang judulnya mengenai pendidikan multikultural. Itu ada artikelnya saya yang terbit di Sinta 3 ya. Di sebagai bahan juga untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kemudian terakhir ini ya, fungsi identitas nasional. Pada intinya bahwa dari ketiga ini, fungsi identitas nasional ini, fungsi identitas nasional itu adalah sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Jadi identitas bangsa Indonesia berbeda dengan identitas bangsa lain.
identitas si A akan berbeda dengan identitas si B, gitu ya. Jadi pada intinya bahwa identitas itu adalah sebagai pembeda satu dengan yang lainnya. Oke, saya pikir untuk materi kita kali ini cukup sekian. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, yang dari awal sampai akhir mungkin ya, yang terkait dengan identitas nasional. Oke, namanya siapa dulu? Anissa Sugianto. Oke, Anissa ya. Oke, coba Anissa silakan coba. Jadi identitas nasional itu adalah ciri khas bangsa, jati diri bangsa, baik dari fundamentalnya, instrumental dan alatnya. Kemudian fungsinya itu untuk membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Oke, good. Berikan aplaus dulu. Ya, jadi itu ya, terkait dengan materi kita pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, pada sebuah indikator ya, kalian mampu menjelaskan pengertian identitas nasional, mengidentifikasi apa saja yang menjadi identitas maupun fungsi identitas nasional ya, seperti apa yang disampaikan oleh tadi ya. Jadi cukup sangat luar biasa untuk daya tangkap kalian ya. Oke, saya mau sampaikan untuk pertemuan minggu depan, nanti kita akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi ini akan lebih keren pasti materinya, nanti kita akan diskusi. Karena lagi hot-hotnya ya, pembahasan mengenai pemilihan presiden 2024. Nah, jadi materi minggu depan kita mengenai demokrasi. Ya, oke. Sebelum saya tutup, saya akan kasih tugas kalian. Tugasnya gampang saja. Ya, yang kalian identifikasi kebudayaan kedaerahan masing-masing. Ini masih bagian daripada identitas nasional, karena budaya nasional itu adalah budaya-budaya yang ada di daerah. Nah, maka daripada itu saya tugaskan kalian untuk cari atau identifikasi budaya masing-masing kedaerahan kalian. Ini kan ada yang dari Sulteng ya, Sulawesi Tengah, ada juga yang dari Makassar ya, ada yang dari Sulawesi Utara, Pulau Mongondo, ada juga asli orang Gorontalo. Yang kesemuanya itu pasti memiliki perbedaan atau budaya masing-masing di setiap daerah. Itu yang kalian identifikasi, nanti kalian kumpul minggu depan lah. Oke. Saya pikir cukup sekian pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, semangat belajar, dan misalkan sebelum belajar materi demokrasi minggu depan, kalian pelajari dulu demokrasi itu apa, studi kasusnya apa, supaya ada bahan untuk kita diskusi atau apa gitu ya. Oke, semangat ya. Oke, saya pikir cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.